ngenteni apa iki sembako ah. Bisa wis dibuka ta? Kasih langsung aja. Usung-usung sih. Peserta teko kabeh iki. Langsung dikai kursi sitok-sitok ngono. Iya. Wah, ana iki nih bareng benser. Oh, isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channelku di Jerman. Oke, lur iki mari coba kumpul karo keluarga besar. Ya reuni keluargane Mae yes. Sing wingi minggu keluarga bapak iki keluarga Mae nek iki ape lunga nek Jember. Iki serane dilelor. Wis persiapan kan. mulai munggah karo doleki korsine. Alborake korsine. Oh, kawane. Wes mlebu kabeh iki. Hei. Oh, sing kari dhewe mukae. Ya wis, wis dadah. Iya, Sur. Iki wis siap mlebu bis kabeh iki langsung berangkat iki lur. Berangkat menuju Jember. Terus nek perjalanan yo sek ngampiri keluarga sik anono ponakan sing manggon nggone Daudo Gresik. Lah iki oh, ketok teko kaca saiki. Iki wis mulai mlebu tol iki lur. Tol Manyar Gresik nek gak salah. Jadi perjalanan nek lewat tol sik. Iki wis nyampe tok dia. Tuh, mbok to ndi? Mampir, mangan-mangan rest area. Enggak pakai pempes. Pisang yang lemper. Ini pisangnya. Oh iya, Yang pisang yang lemper ta? Gedang. Yang pisang yang lemper karo kaya kan gak apa-apa ya. Gedang itu lemper itu. Gedang isi tau. Apa gak oke teman-teman, Pak? Pisangnya
Yo. Yo sih ya Allah, guys nyampe lur. Wis do salin nih. Ayo. Ayo Bacun. Nyampe iki Royal Hotel. Rombongane nyampe. Jan. Apa Jan kakek wong ngalasan. Oh, mestinya do pisan. Antri apa ya antri nggalip. Halo paman. Sing acara. Ayo naik tangga aja. Tua-tua munggah lewat lift sing enom lewat tangga bae. Wis kari iki mau. Sekari. Oh. Cuaca ora. Kene wake sing acarane hotel kene iki. Oh, bis-bis akeh. Iya. Kolam renang bocil-bocil ini. Ayo. Api renang lekku. Iya. Terus daftar hadir sih. Pagi ruangan ini. Anyepe jere. Saudara-saudara saya tercinta, karena tadi perjalanan kita cukup panjang. Berapa jam ya? 7 jam? Enggak, 2 jam. 2 jam ya. 2 jam 49 menit. 2 jam tambah 5 jam. Jadi sebelum acara monggo kita sambil makan siang terlebih dahulu karena sudah banyak yang lapar ya. Iya. Ngelak. Belum ada yang itu lagi Mbak.
Mau request apa? Shop? Shop? Shop. Oke. Ardan, nenek Ardan, sekertan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati keluarga Sahibul Baik, keluarga tuan rumah, keluarga Pak D Haji Ali Fauzi, dan juga keluarga Bude Hidayatul Usnaimah. Termasuk yang kami hormati putra putri dan menantu dari keluarga besar Haji Syukri dan Haja Khadijah almarhumah, dari keluarga Bude Musa Ada almarhumah, dan juga Pak D Haji Sofwan almarhum ada hadir. Hadir, sing meriah tak guys? Hadir. Ada juga Bude Haja Musiah hadir, dan Bude Haja Musiah dan keluarga Pak D Haji Pak D Muhammad Hasim almarhum sekeluarga hadir. Ya, hadir. Lembut ya Kak. Pak D Haji Ali Fauzi dan Bude Hidayatul Usnaimah sekeluarga selaku tuan rumah hadir. Keluarga Pak D Haji Ahmad Yazid dan juga Bude Haji Maftuha hadir. Alhamdulillah, diwakili Mas Ali. Keluarga Pak D Haji Pak D Muhammad Raudon dan Bude Musyarafah hadir. Keluarga Bude Haja Mubarakatur Rahmah dan Pak D Haji Abdul Rahman almarhum sendiri ya, motor nomor apa ponakane kata. Terakhir keluarga Om Haji Abdullah Taufik dan Haja Lina Dia hadir. Alhamdulillah pada detik ini, hari ini kita masih dapat berkumpul di sini bersama seluruh keluarga besar Bani Haji Syukri dan Haja Khadijah. Kami semua masih diberikan nikmat untuk dapat berkumpul bersama, walaupun juga masih ada yang memiliki uzur untuk tidak bisa hadir ke sini. Tapi hal tersebut tidak memutus rasa syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, baik nikmat rezeki, nikmat waktu, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir di sini di undangan halal bihalal yang diselenggarakan jauh sekali ya di Jember. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di sini. Hal yang tidak kalah penting adalah memanjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencerahkan gelapnya dunia, zaman jahiliyah, kebatilan dan kemusyrikan, sehingga kita semua dapat menjadi umat akhir zaman di zaman yang lebih terang dan menjadi calon-calon penghuni surga Allah. Amin. Sebelum beranjak pada acara selanjutnya, karena ini acaranya juga tidak formal-formal banget ya, sambil bersantai, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai MC. Saya Wardah Arum Safitri, putri dari Pak Abdullah Taufik, dan rekan saya Aira, putri dari Bapak Citra. ya, putri dari Bapak Citra. Ya lagi, perkenalan nama lengkap. Nama saya Hairanisa binti Citra Adi Prasetya Ya. bin Ahmad Yasin. Putri pertama Bapak Citra Adi. Oke. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya mohon izin membacakan susunan kegiatan hari ini. Hari ini kegiatannya kita buka dengan alhamdulillah ramah tamah setelah perjalanan panjang. Dilanjutkan dengan pembukaan acara oleh saya dan Aira, nanti dilanjutkan juga dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Bisa dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah dari keluarga Pak D Ali Fauzi. Dilanjutkan dengan Mauidhah Hasanah. Dilanjutkan dengan penutup dan juga kita akhiri bersenang-senang dengan game agar keakraban kita semakin terjalin lagi.
Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, saya di sini ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, keluarga Pak D. Haji Ali Fauzi dan Bude Hidayatul Naimah, termasuk putra-putrinya Mbak Mary Vita Zulfatin dan Mas Eko, Mbak Devi Nihayatin Nurin dan Mas Aang, Mas Fahri Rizal Fahmi dan Mbak Trisna. Kami semua dari keluarga besar Haji Haji Syukri dan juga Haji Khadijah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jamuan yang diberikan dan tidak ada kekurangan apapun bagi kami. Selanjutnya monggo dilanjut. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Budi Zuhrotun kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya memasuki acara berikutnya. Cek. Terima kasih kami sampaikan atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kami semua dapat mengilhami kalimat-kalimat yang sudah dibacakan tadi. Acara yang selanjutnya adalah sambutan tuan rumah Sohibul Bait dari keluarga Bapak Pak D. Ali Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo silakan Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudara keluarga besar Haji Syukri dan Ibu Hajah Khadijah almarhum yang berbahagia, rahimahullah.
marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga diberi nikmat berupa kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka silaturahim. Saya atas nama tuan rumah menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya di kota Jember ini. Sebab kalau tidak ada acara semacam ini, ya mungkin jarang sekali kita akan ketemu. Kecuali Mbak Yun itu yang sering, karena memang kelahiran Jember. Mbak Yun itu kelahiran Jember itu sering. Ya. Tapi yang lain-lain kan jarang. Mungkin ada yang baru sekali, 2 kali, 3 kali, kecuali yang kuliahnya di Jember. Karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 1 tadi, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arufu, agar saling ta'aruf, saling mengenal. Yang dikenal itu kebaikannya, ma'ruf itu artinya baik, lita'arufu. Kalau yang jelek-jelek jangan dikenal, dihilangkan saja itu. Jadi yang baik-baik perlu dikenal. Ini versi Al-Quran. Tapi kalau seorang filosof, Alexander itu mengatakan bahwa Tuhan itu katanya pertama kali menciptakan makhluknya itu adalah keledai. Kemudian yang kedua kera, yang ketiga anjing. Jadi pada waktu keledai itu mau diciptakan, akhirnya ditanya, "Hai keledai, kamu saya cipta, saya jadikan, kemudian saya beri umur kamu 40 tahun. Akhirnya keledai tanya, "Ya 40 tahun itu untuk apa saya ini? Diberi umur 40 tahun itu, wah, kalau saya hanya diberi umur 40 tahun kurang, wahai Tuhan." Jadi diberi umur 40 tahun itu kurang. Nah, kekurangannya gimana? Nah itu tadi yang lebih-lebih tadi itu saya minta semua gitu. Jadi kelebihannya keledai 10 tahun, kelebihannya kera 10 tahun, kelebihannya anjing 10 tahun. Jadi 60 tahun. Akhirnya ya sudah, gak apa-apa, ini kamu ambil semua gitu. Nah, sehingga manusia itu kalau umur-umur ideal itu yang 40 tahun itu.
Kalau sudah diberi umur 50 tahun berarti yang 10 tahunnya itu ganti kelebihannya keledai itu. Sehingga manusia kalau sudah umur 40 tahun itu harus kerja keras itu. Jadi kerja keras karena anaknya mulai sekolah, ada yang kuliah, ada apa. Jadi harus kerja keras. Istilahnya BP7 itu. Berangkat pagi, pulang petang, penghasilannya pas-pasan itu. BP7. Nah, kalau sudah 50 tahun itu kemudian ganti apa itu? Umurnya kera tadi itu. Sehingga orang kalau sudah umur 40 tahun itu biasanya anak-anaknya sudah punya istri, punya suami, lalu punya anak. Akhirnya tugasnya orang tua itu hanya loncat ke anaknya yang satu, loncat ke anaknya yang lain, ke satunya gitu. Kalau sudah loncat di situ ketemu cucu-cucu itu ya melucu seperti kera itu. Baru kalau setelah umur 60 tahun baru umurnya anjing. Jadi jaga rumah. Itulah filsafat yang dipahami oleh orang yang beragama Islam. Ya, karena itu inilah mestinya kita ini seperti saya itu kan juga sudah sering loncat ke sana kemari gitu kan. Bahkan sekarang ini sudah umur 70 tahun itu mestinya sudah jaga rumah. Ada telur kodok. Nah, ini sekedar info saja. Saya sebagai tuan rumah sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kemarin itu saya rencanakan pertemuan ini di teras rumah dan di jalan halaman itu. Karena anak-anak ya mau di dalam pertemuan. Akhirnya ya sudah di sini ini. Karena itu nanti setelah dari sini saya mohon bisa mampir ke rumah supaya nanti kalau Dita setelah pulang itu tahu ini rumahnya Pak Deali, Pak Deali. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terutama kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nasrul minallah wa barakatuh karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Ali atas sambutan hangat yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah. Mereka mendengarkan nasihat pencerahan dari Kakek Haji Abdullah Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang sangat kami hormati bersama kakak-kakak, mbak-mbak, terutama putra-putri dan mantu Bapak Haji Sukri almarhum dan Ibu Haja Khadijah almarhumah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengikuti, terutama adalah
jejak-jejak kebaikan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Di sini ada yuk usiah yang saudara sekarang yang tertua. Jadi ponaan-ponaan, cucu-cucu. Insya Allah saya tidak akan memberikan tausiah karena mestinya yang patut memberikan tausiah ya Kakak Ali Fauzi, karena Kakak Ali Fauzi sebagai tuan rumah menyambut kita dalam rangkaian sebagai Sohibul Bait atau tuan rumah, maka saya paling tidak mengingatkan kembali ke ponaan-ponaan, cucu-cucu, mungkin mantu mungkin yang baru, cicit-cicit mungkin yang baru. Jadi dari Bapak Haji Sukri dan Ibu Hajah Khadijah, alhamdulillah sudah beranak pinak, mulai cicit, cucu, sampai kemarin sebelum Mbok Khadijah ini meninggal sudah punya canggah, beberapa canggah yang perlu dan juga nanti harus kita silaturahimi, harus kita kenal karena kita merupakan keluarga besar Bapak Haji Sukri dan Ibu Hajah Khadijah sekeluarga. Yang kedua, sholawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diketahui anak yang pertama itu Yukmu Sa'adah dan menantunya Bapak Haji Sofwan almarhum yang sudah kabundut. Anak pertama ini kadang-kadang anak pertama, anak saya saja nggak tahu, dikiranya anak pertama yo Mbak Jurotun. Nah, anak pertama kalau nggak salah Yukmu Sa'adah itu selama hidupnya memiliki 10 anak. Nah, ini 10 anak, rekor terbanyak dari anaknya Pak Haji Sukri. Yang pertama itu Salim Musofan yang merantau berpuluh-puluh tahun di Makassar. Beberapa tahun yang lalu kembali ke sini, sekarang yang menempati rumah tua itu Mas Salim Musofan, itu cucu yang pertama. Ini cucu yang pertama karena apa? Mbok itu sudah punya cucu, itu masih punya anak lagi. Ya, jadi Mbak Rohma berengu tuan Sofan. Jadi anak kedua terakhir itu mbok itu ya, jangan itu sekarang nggak apa-apa, nanti yang sudah punya cucu punya anak lagi nggak apa-apa. Nah, turunan mbok itu sudah punya cucu, itu masih punya anak. Mbak Rohma mari ngono sek ketemu mana Misbah, sek dia anak Misbah, dia anak Zurotun, saya punya anak saya. Nah, cucune wis piro iku? Cucune wis 3 iku sik duwe anak. Nah, itu. Jadi Mas Ali, Mas Raudon ini bukan anaknya Pak Haji Sukri, tapi Pak Sukri. Saya sudah haji baru saya lahir. Jadi saya lahir itu resmi punya Bapak Haji Sukri. Ini Pak Ali berarti saya Sukri tok, belum haji. Jadi setelah berangkat haji baru keluar saya ceritanya iki karen-karen temenan soalnya mari lunga kaji mari ngono. Nah, itu jadi saya itu dengan Mbak Rohma selisih 6 tahun. Jadi ceritanya begitu, mbok itu Mbak Hajah Khadijah itu sudah punya cucu 3, itu baru punya anak saya. Jadi masih yo begitu. Ya ini jadi anaknya 10 Mas Salim Musofan. Lalu yang kedua Misbahul Khair, yaitu suaminya. Nah ini ya, ini anak-anaknya, ini salah satunya ya. Anak yang kedua Misbahul Khairi almarhum, itu suaminya Mbak Yawasiatul Mafiroh. Nah ini ya, Wasiatul Mafiroh itu cucu yang kedua, anak yang kedua dari Mbak Musa'adah. Yang ketiga Zuhrotun. Nah ini Zuhrotin yang punya anak 3 cewek-cewek semua ini. Setelah itu baru mari Zuhrotun Muntadirotun Nikmah. Nah, bojo istrinya
Sun'an itu Muntadiratun Nikmah. Lalu setelah itu ada Fathur Razi. Ya, ini ayahnya Azah ini. Fathur Razi, setelah itu Ma'ruf kok jenenge. Muhammad Ma'ruf. Nah, itu anak ke berapa 6 ya? 6. Setelah itu Zainatul Afiyah ya. Sing durung ana fotone setor foto. Ini kemarin ceritanya itu begini yo, bener moga mau eling moga. Anaknya Yu Musaadah itu laki-laki, perempuan, laki-laki. Loh, lahir itu kok laki-laki, wayahe giliran wae wedok kok laki-laki, akhirnya meninggal, katanya begitu. Jadi akhirnya gandengannya Zainatul Afiyah itu gak ada gandengannya dhewe iku. Zainatul Afiyah itu nomor ke-8. Lalu ditutup dengan 2 cewek cowok ganteng, yaitu Hirman Zuhdi. Ini ceritanya itu Zurontun itu seneng biar apa ada penyiar namanya Hirman Zuhdi itu ngoroti makne dikon jenengi Hirman Zuhdi itu. Nah, itu penyiar terkenal zaman waktu itu. Yang terakhir adalah Nijamuddin, jadi pemain ini korek-koretan yo. Nijamuddin itu yang terakhir, anak ke-10. Nah, ini anak ke-10. Kadang-kadang menurutku cucu-cucunya Yu Musaadah ya gak roh ceritane ngono iku. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi 10 anak seperti itu. Yang kedua Yuk Musiah. Yuk Musiah ini suaminya Muhammad Hasim Thoyyib, anaknya Pak Yai Thoyyib, pondok pesantren Tarbiyatut Thalabah. Ini sing gak ngerti sekarang posisinya itu Pak Man Hasim atau Pak Hasim ini adalah calak itu tukang sunat. Nurun Bayai Thoyyib itu juga calak, diturunkan kepada Kak Mat Hasim atau Bapak Muhammad Hasim. Dan biar durung ono Pak Udi barang ngono nyunat itu gak pakai ono ya sik. Saya Misbah Rozi bareng ya. Saya dengan Rozi sunatnya bareng. Itu masih disunat itu Kak Hasim. Jadi Kak Hasim itu wah, semasa hidupnya itu kakinya itu boleh dikatakan gak ono keseli. Ini Mas Roudon itu disunat Kasim. Waktu itu apa diikuni Pak Yai Thoyyib, di Pak Yai Thoyyib meninggal di sini diikuni Kasim itu. Jadi Kasim itu kalau biasanya nyunat zaman dahulu itu naik sepeda CB, tahu CB putih sih ono ya. CB putih itu belakangnya itu ono keranjange itu gagane madah kiso. Roh kiso itu cikrak dari belarak, kisah dari belarak. Itu kalau misalnya Kasim itu nyunat wilayah Banyubang, Takeran, jajan itu di sini itu. Mesti kadang oleh loro kan mesti diampir nono omanjarannya siji digawa goreng mulai keranji siji begitu biasanya. Nah, itu posisi waktu itu dan itu terkenal. Kasim itu mulai Tebuwong, mulai Panceng, mulai itu calaknya ya bapaknya Mbak Yun ini, Pak Yun ini. Makanya akhirnya diturunkan Pak Udi, Mas Dani yang gini nyunat. Ya perkara nih, iku mertuanya ya tukang sunat tapi biar gak ada kuliah Mbak Yun. Gak ada kuliah ini Kak Kasim ini. Jadi kalau pokoknya CB teko kata sepeda CB suarane teko jalan raya itu seru lah, itu anak Kasim ini langsung ngedang. Saya Zunoto ini biasanya ngedang jajane itu nih sunat itu, jajane kisah dari sunat itu yang kedua. Itu putranya 4 Mbak Yuni ini bawa jenenge ini perlu diketahui. Saya ini disingkat boga Yuni Puji Rahayu Umi Aminatus Sakdiah. Kalau nggak salah seperti itu, mau disingkat jadi apa sekarang? Jadi sakdepo dhewe. Yuni Puji Rahayu Umi Aminatus Sakdiah. Nah ini Mbak Yun itu. Yang kedua yaitu Nur Hidayatullah
Yang ketiga yaitu Lailiatul Munawwaroh. Lailiku. Yang ketiga yang keempat terakhir adalah Jamilatur Rosidah. Karena sing dumawa dipek Mbak Yun kabeh sakire ngisore ya wis ndek kabeh.